Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana li hadzal dinil qayyim 'allamana fiha sayyidul insi wal jan wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum yanabi'ul ulumi wal hikam wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di 11 hari bulan Zulqa'dah 1444 Hijriah, sekitar sebulan lagi lebih kurang kita akan merayakan Idul Adha, hari raya yang terbesar di dalam ajaran Islam, yang pada saat bersamaan terjadi peristiwa pelaksanaan ibadah haji, yang ibadah haji ini merujuk dari napak tilas sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka semua masyairul haram adalah tempat-tempat bersejarah yang dulunya ditempuh oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Ketika proses penyembelihan yang diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim terhadap putranya Ismail mulai dijalankan, Allah abadikan peristiwa tersebut dengan bahasa yang luar biasa indah di dalam Al-Quran. Falamma aslama, ketika dua orang ayah dan anak ini telah berserah diri, wa tallahu lil jabin, dan putranya Ismail sudah ditelungkupkan di atas pipinya. Nudiya ayya Ibrahimu qad saddaqtar ru'ya, tiba-tiba ada suara yang memanggil, wahai Ibrahim, engkau telah benarkan makna dari mimpimu. Keikhlasan dari ayah dan anak ini ditebus oleh Allah Ta'ala. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami tebus jiwa Ismail dengan sebuah sembelihan yang agung. Kata agung bukanlah kata biasa. Penempatan kata tersebut dengan berbagai pertimbangan. Ketika melihat dalam sejarah, maka hanya orang-orang tertentu yang diberikan gelar agung. Kalau sekedar penamaan seseorang, siapapun boleh memberikan nama anaknya Agung, Muhammad Agung, Agung Saputra, dan lain sebagainya. Tapi perjalanannya dalam sejarah menyebabkan dia mendapat tambahan gelar agung. Kalau melihat dalam realitas, hanya masjid-masjid tertentu yang mempunyai kualifikasi untuk disebut masjid agung. Biasanya dalam standar pemerintahan, masjid kabupaten kota secara resmi disebut dengan masjid agung. Dalam standar akhlak, hanya satu orang manusia yang diapresiasi dan dipuji oleh Allah dengan sifat keagungan pada akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas sebuah standar akhlak yang agung. Maka keagungan akhlak tersebut, penempatan kata agung itu menunjukkan ada latar belakang yang istimewa.
ketika sembelihan yang Allah jadikan tebusan jiwa Ismail disifatkan dengan kata agung, kata para ulama, karena kambing yang sama dikorbankan oleh dua orang nabi yang berbeda untuk masing-masing putranya dalam perjalanan sejarah. Yang pertama oleh Nabi Adam untuk putranya Habil, dan yang kedua oleh Nabi Ibrahim untuk putranya Ismail. Kambing yang sama dikorbankan dua kali. Tapi ternyata ketika Ibrahim sudah pasrah diri kepada Allah, putra semata wayangnya pada saat itu Ismail dikehendaki untuk disembelih, beliau pasrah. Maka dia jalankan eksekusi itu dengan sepenuh hati. Dia gorok leher Ismail, tapi ternyata tidak menimbulkan luka. Kehendak Allah. Ketika Namrud membakar Ibrahim, ternyata api jangankan membakar jasad, bahkan pakaian beliau tidak terbakar. Oh, mungkin itu para nabi. Ketika Aswad al-Unsi membisikkan penguasa negeri Yaman untuk membakar seorang ulama kaliber sahabat, tetapi dimasukkan dalam kategori tabi'in, yang bernama Muslim al-Khawlani, Abu Muslim al-Khawlani. Beliau hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan hidup. Beliau baru sampai ke Madinah setelah Rasulullah wafat di masa Khalifah Sayyidina Umar. Beliau dikategorikan sebagai tabi'in karena tidak memenuhi kualifikasi sahabat dari sisi unsur definisinya. Dibakar, ternyata jangankan badan, pakaian beliau pun tidak terbakar. Ada kekuatan batin yang Allah berikan. Yang kekuatan ini kadang bisa dilatih dan kadang tidak perlu latihan. Ada orang-orang tertentu Allah berikan kekebalan fisiknya dari senjata tajam dan dari segala yang berbahaya. Tapi masalahnya, ketika Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi melihat fenomena ini, luka yang menimpa tubuh manusia, ada luka berat tetapi tidak mengancam keselamatan nyawa. Bahkan pada orang-orang yang mengerti teknik untuk melukai, separah apapun ditancapkan benda asing ke dalam tubuhnya, tetap tidak akan meninggal dunia. Saya baca dalam sejarah, bahkan difilmkan sekarang ini, tentang perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih ketika berhadapan dengan negeri-negeri Kristen di Eropa. Sampai di Hungaria, di Rumania, negeri yang terkenal dengan negeri vampir tersebut, dikisahkan bahwa di masa itu seorang raja yang berkuasa di sebuah provinsi di Hungaria membunuh dan menyiksa, bukan membunuh, dia menyiksa lawan-lawan politiknya dengan cara disulah. Prosesnya itu dengan menancapkan kayu runcing dari dalam, mohon maaf, dari anus sampai keluar ke bahu ataupun ke dada, sesuai kemana arah dia keluar. Ditancapkan, disulah ya. Tapi narasi sejarah menyatakan orang yang paling ahli untuk melakukan proses penyulaan tersebut adalah gubernurnya yang berkuasa ini. Dia bisa menghindari kayu tersebut mengenai organ-organ vital di dalam tubuh, sehingga sejak disulah sampai berhari-hari kemudian korbannya ini tidak meninggal dunia. Luka parah tetapi tidak menyebabkan kematian. Maka orang-orang yang belajar ilmu kedokteran ketika membedah pasien, perut dibelah, dada dibedah, jantung dikeluarkan, tapi tidak menyebabkan kematian. Tapi ada orang yang kecelakaan, tidak terlihat ada luka pada badannya, tapi nyawanya melayang. Tidak ada darah yang keluar setetes pun, tetapi nyawanya hilang. Kenapa? Ternyata ada luka-luka kecil
yang mengenai pada bahagian-bahagian vital yang mengancam keselamatan nyawa. Maka demikian pula kita manusia ini sebagai hamba Allah dilarang oleh Allah untuk berbuat maksiat, tidak melihat betapa besar atau betapa kecilnya kemaksiatan tersebut, tetapi ketika sedang nahas, ada kalanya dosa-dosa kecil itu yang menyebabkan kita murtad dan kufur dari syariat. Ada orang yang sudah rutin dan jamak melakukan dosa besar, tapi Allah selamatkan akidahnya. Mungkin kita masih ingat dengan segar seorang agen narkoba kelas kakap di negeri ini, Ferdi Budiman, sampai ditangkap, masuk penjara, divonis hukuman mati. Ternyata tidak memberikan kesadaran kepadanya. Dia terus bermaksiat di dalam tahanan tersebut, bahkan sampai di ruang kepala tahanan pun dia sewa untuk berbuat kemaksiatan. Luar biasa dosa yang dia lakukan. Tapi ketika Allah Ta'ala berkehendak kebaikan, maka Allah berikan hidayah kepadanya. Beberapa waktu sebelum dieksekusi hukuman mati, dia berubah menjadi seorang yang sangat taat. Luar biasa. Dosanya luar biasa parah, tetapi dia selamat, dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Ada orang-orang yang sudah beribadat puluhan tahun, ratusan tahun mungkin di masa lalu, tapi ketika Allah Ta'ala berkehendak untuk dia celaka, maka hanya sedikit luka kecil yang terjadi pada akidahnya, dan itu menjadikan dia mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, az-dzunubu jarahatun, dosa-dosa itu adalah seperti luka. Wa rubba jarhin waqa'a fi maqtalin, dan betapa ada luka yang kecil tetapi menimpa organ yang mematikan. Sedikit saja terkena luka dan kita mati. Betapa ada orang yang menjaga diri untuk tidak berbuat dosa. Dia jaga diri dari dosa besar, tidak berjudi, tidak makan riba, tidak berbuat zina, tidak membunuh, tidak melakukan sihir, tidak ghibah, tidak fitnah dan adu domba, tidak durhaka kepada orang tua. Tapi ada sebuah dosa kecil yang dia lakukan, ternyata dosa kecil itu mengenai pada bahagian yang sangat mematikan. Bukan mati secara fisik, tetapi mati secara akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu dia keluar dari dunia ini tanpa membawa akidah yang benar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita hidup di tengah orang-orang yang menganggap remeh dosa. Mungkin bukan dia yang berbuat dosa, orang-orang yang di sekitarnya berbuat dosa, tapi dia merasa bahwa kehidupan ini yang penting jaga diri sendiri. Lalu kita perhatikanlah kerusakan itu terjadi di sekitar kita. Maka Islam ajarkan kehidupan berjamaah. Islam tidak pernah ajarkan kita untuk menyelamatkan diri sendiri. Islam ajarkan kita untuk berdakwah, untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kadang-kadang menyelamatkan diri sendiri di dalam dakwah itu juga dianggap sebagai sebuah dosa di dalam agama. Karena itulah sikap Imam Al-Ghazali ketika beliau memilih uzlah dikecam oleh para ulama yang lain. Kenapa Imam Al-Ghazali ketika umat Islam sedang perlukan perhatian yang tinggi menghadapi perang salib, saat perlu tentara-tentara yang berkualifikasi tinggi, beliau justru memotivasi murid-muridnya itu untuk uslah, mengasingkan diri dari kehidupan yang tidak wajar ini. Masing-masing mereka punya persepsi. Lalu pertanyaan kita, hidup di negeri yang bersyariat, di tengah pelanggaran syariat yang luar biasa parah ini, apa alasan kita untuk diam dan tidak berbuat? Atau setidaknya apa alasan kita untuk diam dan tidak berbicara? Na'udzubillah, orang-orang yang Allah berikan kekuasaan, lalu kekuasaan itu tidak digunakan untuk membantu agama Allah, dan Allah tidak memerlukan bantuan tersebut. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong Allah, pasti Allah akan menolong kalian, dan Allah akan perkokoh posisi dan nilai tawar kalian. Allah tidak memerlukan bantuan kita, karena bantuan itu hanya dipersepsikan oleh Allah dengan bahasa yang indah.
sama seperti saat kita ingin menagih utang kepada seorang kawan yang pernah berutang. Kita datang karena kita saking sopannya tidak minta, bang pajan bayar utang, tapi kita balik posisi. Napa yang macam bang utang? Kita justru mengajukan proposal utang yang lain kepadanya, padahal dia dalam posisi mempunyai piutang terhadap kita. Orang yang bijak tidak datang untuk menagih utang dengan bahasa debt collector. Dia datang menagih utang dengan bahasa seorang debitur yang ingin mengajukan kredit. Jadi utang peng tak bang? Utang kita mungkin sekitar 2 juta, kita minta lebih. Jadi utang peng boleh juta aja. Bila orang ini baik, dia akan katakan, astagfirullah Ustaz, saya lupa, kan saya dulu ada utang ke Ustaz 2 juta. Oh, nak utang? Kita pura-pura enggak tahu bahwa dia pernah berutang, padahal tujuan kita memang ingin menagih hutang. Maka Allah katakan, intan surullah, kalau kalian tolong Allah, yang surkum, pasti Allah akan tolong kalian. Allah tidak memerlukan pertolongan hamba. Allah maha kaya dari sekalian makhluk. Lalu kenapa Allah tawarkan kalian tolong Allah? Allah perhalus bahasanya supaya orang-orang yang sadar terketuk hatinya. Ternyata kekuasaan yang saya miliki adalah pemberian dari Allah Ta'ala yang harus dikembalikan karena sedang ditagih. Dulu saya terlahir lemah, bahkan menggerakkan kepala pun tidak mampu, memejamkan mata dari benda-benda yang berbahaya pun tidak mampu, membalikkan badan tidak mampu. Tiba-tiba sekarang lengannya besar, boh dago ubirayah. Allah katakan, intan surullaha yansurkum, kalau kalian tolong Allah, pasti Allah akan tolong kalian. Oh, Allah telah berikan kekuatan kepada saya, tulang yang kuat, fisik yang hebat. Kalau begitu saya tolong agama Allah. Ada yang orang ketika dulu baru lahirnya, dia bukan siapa-siapa, dia bergerak belajar pelan-pelan dalam kehidupan ini, lalu naik pangkat jabatan dari seorang yang tidak punya daya, tiba-tiba menjadi seorang penguasa. Allah sampaikan, intan surullaha, kalau engkau tolong Allah, pasti Allah akan tolong dirimu. Hai utang pengkat. Seorang yang sadar akan berucap, oh kepun lah kamu utang balen, utang yang awam tengah lalu bayi badan. Oh ternyata saya pernah berutang ke beliau. Maka kita akan sadar Allah yang memberikan kekuasaan. Kalau kita tidak mampu dan tidak mau untuk membayar hutang tersebut, maka Allah tidak akan memberikan kebaikan-kebaikan yang berikutnya di masa yang akan datang. Maka betapa banyak di antara kita Allah berikan kekuasaan tersebut, dari yang terkecil berkuasa untuk diri sendiri, sampai yang lebih luas berkuasa untuk keluarga, istri dan anak-anaknya, sampai lebih luas untuk tingkat kampung, tingkat kabupaten. Karena kecamatan, camat bukanlah penguasa. Camat hanya seorang petugas administrasi. Kapanpun ingin dipecat oleh bupati dan wali kota, selesai. Tapi kecil adalah penguasa. Tidak ada bupati dan gubernur yang bisa pecat kecil. Terbukti di Aceh Besar dulu ada kecil-kecil dipecat oleh bupati, terpaksa dilantik lagi. Karena kecil dan bupati sama-sama dipilih oleh rakyat. Cuma jumlah rakyat yang memilih berbeda. Tidak ada kewenangan bupati untuk memecat kecil, sebagaimana tidak ada kewenangan gubernur memecat bupati, dan demikian pula tidak ada kewenangan presiden untuk memecat seorang gubernur. Tapi betapa banyak para pemimpin yang menjadi pengecut, padahal kekuasaannya bukan dari jari telunjuk, tetapi dari lidah masyarakat, dari suara rakyat. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tanggung jawab ini adalah utang dari Allah Ta'ala. Allah berikan kemampuan. Kalau kita bayar tepat waktu dan kita berbaik hati membayar lebih cepat dari waktu yang sepatutnya, kita berikan lebih dari kemampuan yang telah Allah beri, maka kapanpun kita meminta, belum selesai mulut kita berucap, Allah Ta'ala sudah menjawab. Maka kalau selama ini kita sulit untuk berutang, perhatikanlah track record kita saat berutang. Apakah bayar tepat waktu atau harus ditagih lebih dahulu? Bila ditagih, apakah sekali tagih langsung selesai atau harus berdebat lebih dahulu? Maka kalau berikutnya kita meminta tidak pernah diberikan, jangan salahkan kawan kita yang kaya ini pelit, tetapi salahkan kita yang berutang tidak tahu diri untuk membayar tepat waktu. Maka bila ke depan kita berharap berdoa kepada Allah tidak lagi dijawab, jangan salahkan Allah Ta'ala pelit tidak menjawab doa, tetapi perhatikanlah apakah sudah terpenuhi unsur
ketika Allah Ta'ala berfirman, istajibuli falyastajibuli wal yu'minu bi. Allah berikan garansi, ujibu da'watad da'i, aku jawab permohonan orang yang meminta, idza da'ani, apabila dia minta kepadaku. Tapi syaratnya, falyastajibuli, hendaklah mereka istijabah atas semua perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Bila tidak, kalaupun doa-doa kita diijabah oleh Allah, itu tidak lebih daripada sekedar istidraj. Doa kita dipenuhi, padahal permintaan Allah tidak kita penuhi. Maka hadirin dan hadirat sekalian jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kesadaran kita tentang analogi yang dibuat oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, betapa ada orang yang mati padahal tidak terlihat ada luka pada tubuhnya, ternyata mengancam mengenai bahagian organ yang sangat vital menyebabkan kematian. Dan betapa ada orang yang lukanya menganga dan besar sampai patah tulangnya, tapi tetap bisa bertahan hidup karena ternyata tidak mengancam bahagian-bahagian yang menyebabkan kematian. Maka betapa banyak orang yang berbuat dosa besar tetapi Allah selamatkan di akhir hayatnya. Tapi betapa sering juga kita dapati ada orang yang dosanya kecil saja tetapi Allah sebabkan dia celaka karenanya. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan oleh hal-hal yang demikian rupa. Allah berikan keridhaan di dunia dan di akhirat nanti. Amin rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.